Halo guys, nama saya Levi dan untuk memenuhi tugas praktek biologi saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang rokok elektronik ataupun pot ataupun vape. Walaupun berbeda tapi intinya sama. Dan langsung saja ke videonya. Kita kenalan dulu nih sama yang namanya rokok elektronik ini sebenarnya apa. Jadi dilansir oleh Primaya Hospital, rokok elektrik adalah perangkat elektronik yang menghasilkan uap yang dapat dihirup nantinya oleh pengguna sama kayak rokok gitu. Lah terus bedanya sama rokok biasa apa? Nah, jadi rokok biasa itu mengandung daun tembakau yang memiliki kandungan nikotin, tar, dan karbon monoksida. Sedangkan rokok elektrik biasanya mengandung liquid yang memiliki kandungan propilen glikol, gliserin, perasa, dan nikotin. Lalu yang kedua, rokok biasa cara kerjanya dibakar hingga menghasilkan bara dan asap. Sedangkan rokok elektrik cara kerjanya memanaskan liquid hingga menjadi uap. Lalu yang ketiga, asap rokok biasanya lebih tebal dan menyengat. Sedangkan asap rokok elektrik itu lebih ringan dan harum tergantung kandungan pada liquid. Dan kami telah mempunyai narasumber untuk diwawancarai agar kita mengetahui pengalaman menggunakan pot itu seperti apa. Saya menggunakan vape jenis pod. Ini kayak versi simpelnya dari mod ya, vape pada umumnya. Saya menggunakan pod ini sudah sekitar 7 bulan dari pertengahan 2025. Sempat ganti device juga. Ini murni atas keinginan saya pribadi, tanpa ajakan dari lingkungan ataupun pergaulan saya. Dan saya pribadi cuma pengen nyoba aja. Kalau dalam kesehatan sih enggak ya, enggak ada dampak yang buruk kayak batuk-batuk atau gimana gitu yang mengganggu kesehatan sejauh ini sih enggak. Kemungkinan ada kalau udah bosen sih. Untuk sekarang nggak tahu. Karena seperti yang kita tahu, mungkin kita semua pernah ngerasain ya, kalau rokok biasa itu biasanya meninggalkan bau yang nggak enak dicium lah ya. Entah di tangan penggunanya ataupun di orang-orang terdekatnya. Karena saya sendiri pernah ngalamin di pas teman saya lagi ngerokok di dekat saya itu baunya agak kurang enak ya. Dan katanya juga setiap setelah ngerokok itu tangannya pengguna rokok itu teman saya itu baunya itu nyengat banget gitu. Jadi itu sih murni alasan saya lebih memilih rokok elektrik karena kalau rokok elektrik itu lebih mendingan baunya. Tapi ada gak sih resiko kesehatan yang ada pada rokok elektronik ini? Menurut halo.com, ada beberapa resiko kesehatan yang terdapat pada rokok elektronik. Yang pertama, membuat kecanduan parah. Karena kandungan nikotin yang sangat tinggi terdapat pada liquid akan mempercepat adiksi atau kecanduan dibanding rokok biasa. Nah, yang kedua itu resiko penyakit EVALI atau E-cigarette or vaping product use associated lung injury. terima kasih Google, yaitu kondisi peradangan paru-paru serius yang ditandai dengan sesak napas, batuk, dan nyeri dada. Lalu yang ketiga, ada paparan logam berat. Pemanasan elemen kawat di dalam cartridge beresiko melepaskan partikel logam seperti nikel, timbal, dan kromium yang dapat merusak jaringan paru-paru. Dengan resiko seperti itu, kenapa sih orang masih menggunakan rokok elektrik? Jadi, dari jurnal kajian literatur alasan penggunaan rokok elektrik atau vape serta dampaknya pada generasi Z yang berasal dari UMJ, saya bisa menarik beberapa alasan kenapa rokok elektrik masih bisa digunakan. Yang pertama, lingkungan pertemanan yang mendorong kita untuk menggunakan vape. Yang kedua, keinginan berhenti atau menghindari rokok. Yang ketiga, mengurangi stres. Nah, kami mempunyai solusi yang bisa kami berikan dan dapat kamu lakukan. Ada dua solusi, yaitu solusi pencegahan dan pengobatan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, yaitu pencegahan yang pertama adalah katakan tidak. Dengan tidak ingin mencoba dan mengetahui resikonya adalah cara terbaik untuk menghindari segala apapun yang buruk bagi kita.
karena semuanya bisa berasal hanya dari coba-coba. Lalu pengobatan. Pertama, memiliki niat untuk berhenti. Saya berniat untuk berhenti menggunakan rokok elektrik. Lalu cari seseorang yang dapat mendukung, alihkan kecanduan dengan memakan permen, atau meminum obat seperti varenicline dan bupropion. Dan alihkan stres dengan cara lain seperti bermain game. Game bisa ngurangin stres kan. Gila, asik banget coy. Ataupun berolahraga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan semoga bermanfaat. Bye-bye.